Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Agung Mulid. Di sini saya dari Teknik Informatika semester 6. Nah, jadi di sini saya ingin menyelesaikan tugas perkuliahan saya, yaitu perancangan Entity Relationship Diagram atau biasa yang disebut dengan ERD. Nah, jadi di sini saya sudah membuat contohnya. Namun di sini saya ingin menjelaskan tahapan-tahapan apa saja sih yang perlu diketahui sebelum kita merancang sebuah diagram ERD-nya. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam perancangan entity relationship diagram. Nah, yang pertama kita menentukan studi kasusnya mau apa gitu. Nah, di sini saya sudah membuat studi kasus penjualan produk atau barang online. Nah, penjualan merupakan aktivitas menjual produk berupa barang ataupun jasa. Jadi, aktivitas ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Nah, untuk studi kasus ini, penjual dapat menjual banyak produk. Produk ini memiliki banyak jenisnya. Setiap pembeli bisa membeli banyak produk, ataupun satu produk dapat dibeli oleh banyak pembeli sesuai dengan keinginannya. Setelah pembeli memilih produk atau memesan produk, pembeli bisa melakukan transaksi. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua ini kita mengidentifikasi dan menetapkan entiti yang terkait. Nah, untuk contoh diagram yang saya sudah buat, ada 5 entitas yang terkait pada diagram tersebut. Jadi untuk pengertian entitas itu sendiri yaitu sebuah konsep yang memiliki objek. Nah, objek ini bisa berupa tempat, barang, ataupun lainnya. Nah, untuk 5 jenis entitas yang terdapat pada diagram tersebut, yang pertama ada entitas penjual, yang kedua ada entitas produk, yang ketiga ada entitas jenis produk, yang keempat ada entitas pembeli, dan yang kelima ada entitas transaksi. Nah, di sini saya ingin melihat bagaimana bentuk dari sebuah entitas. Nah, langsung saja. Nah, jadi bentuk dari entitas itu bisa dikatakan sebuah persegi panjang. Nah, ini contoh dari sebuah entitas. Yang pertama tadi ada penjual, yang kedua ada entitas produk, yang ketiga ada entitas jenis produk, yang keempat ada entitas pembeli, dan yang kelima ada entitas transaksi. Nah, itu yang dikatakan dengan sebuah entitas. Lanjut untuk ke tahapan berikutnya. Untuk tahapan berikutnya, kita ini menentukan atribut-atribut pada entitas masing-masing. Nah, jadi untuk pengertian atribut itu sendiri, sebuah ciri ataupun karakteristik yang terdapat pada entitas. Langsung saja kita lihat pada diagramnya. Nah, entitas penjual memiliki atribut. Nah, ini yang dikatakan dengan atribut ID penjual. Nah, di sini ID penjual ini sebagai primary key. Jadi kata unik atau kata kunci. Jadi dia ini hanya satu dalam sebuah entitas. Tidak ada kesamaan dengan atribut lainnya. Hanya satu. Yang kedua ada atribut email, yang ketiga ada atribut nama penjual, yang keempat ada atribut alamat, yang kelima ada atribut nomor telepon. Nah, itu untuk entitas penjual ya. Selanjutnya, yang kedua ada entitas produk. Dia ini memiliki atribut. Nah, ini ID produk. ID produk ini sebagai primary key. Nah, yang kedua ada atribut harga, yang ketiga ada atribut nama produk, dan yang keempat ada atribut stok produk. Nah, lanjut entitas yang ketiga yaitu ini untuk atribut yang terdapat pada entitas jenis produk ada
ID jenis produk. Nah, ini sebagai primary key-nya ya. Nah, yang kedua ada nama jenis produk, dan yang ketiga ada atribut deskripsi. Lanjut ke entitas keempat nih. Di entitas keempat ada ID pembeli. Nah, ini juga atribut yang sebagai primary key-nya. Lanjut ke atribut kedua ada email, yang atribut ketiga ada nomor telepon, atribut keempat ada nama pembeli, dan atribut kelima ada alamat. Untuk entitas selanjutnya yaitu transaksi. Nah, di transaksi ini dia memiliki atribut ID transaksi. Nah, ini sebagai primary key-nya. Yang kedua ada atribut waktu transaksi, dan yang ketiga ada atribut waktu pembayaran, dan yang keempat ada atribut total pembayaran. Nah, itu yang dikatakan dengan atribut. Bisa dikatakan untuk bentuk atribut ini sebuah opal ya. Nah, itu untuk contoh dari atribut. Lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, tahapan berikutnya ini kita menentukan relasi. Nah, jadi relasi ini sebuah hubungan antara entitas satu dengan entitas dua ataupun entitas lainnya. Maksudnya seperti apa? Jadi adanya hubungan antara entitas satu dengan yang entitas dua. Maksudnya begini. Bisa dilihat ada gambar nih untuk relasi penjual. Nah, ini relasi, dia ini berbentuk belah ketupat. Nah, ini yang dikatakan dengan relasi nih. Nah, ini entitas kedua, produk. Jadi kan adanya hubungan antara entitas satu dengan entitas dua. Penjual dapat menjual produk. Nah, ini untuk relasi yang pertama. Untuk relasi yang kedua, produk memiliki jenis produk. Berarti kan si produk ini ada hubungan dengan jenis produk. Nah, itu untuk relasi yang kedua. Nah, ini untuk relasinya ini memiliki. Nah, di sini ada relasi dibeli. Dan relasi ini memiliki sebuah atribut. Jadi relasi ini kenapa ditambahkan sebuah atribut. Jadi intinya gini, si relasi ini dia ini bisa memberikan informasi adanya hubungan pembeli dengan produk. Bisa dikatakan sebuah tambahan informasi gitu. Nah, ini ada atribut ID pembelian, ada atribut tanggal, dan atribut harga. Nah, untuk relasi produk ini dengan pembeli, ini relasinya dibeli nih. Jadi ada hubungan antara si pembeli dengan produk, ataupun produk ini dibeli oleh pembeli. Selanjutnya ada relasi pembeli dengan transaksi. Jadi hubungannya ini si pembeli melakukan transaksi. Nah, relasinya ini melakukan. Untuk relasi ini dia ini bentuknya sebuah belah ketupat. Nah, yang terakhir ini kita menentukan sebuah kardinalitas. Jadi untuk pengertian sebuah kardinalitas itu sendiri adanya sebuah hubungan antara relasi dengan sebuah entitas. Nah, jadi untuk kardinalitas itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada one to one, yang kedua ada one to many, yang ketiga ada many to one, dan yang keempat ini many to many. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kardinalitas yang terdapat pada diagram saya.
Nah, untuk kardinalitas yang pertama nih antara penjual dengan produk. Penjual dengan produk. Jadi ini satu penjual dapat menjual banyak produk. Jadi si satu penjual ini dapat menjual banyak produk. Jadi untuk kardinalitasnya ini one to many. Selanjutnya untuk kardinalitas produk dengan jenis produk. Jadi satu produk bisa memiliki banyak jenis produk. Contohnya, misalnya ini produknya namanya produk handphone nih. Handphone ini kan banyak jenisnya tuh, ada jenis iPhone, ada jenis Vivo, ada jenis Oppo. Nah kan itu satu produk, tapi dia ini memiliki banyak jenisnya. Nah itu yang dimaksudkan dengan one to many. Nah selanjutnya kardinalitas produk dengan pembeli. Nah kita lihat dulu produk dengan pembeli. Satu produk bisa dibeli oleh banyak pembeli dan satu pembeli dapat membeli banyak produk. Nah untuk kardinalitasnya ini sebuah many to many. Jadi ini satu produk dapat dibeli banyak pembeli dan satu pembeli dapat membeli banyak produk. Itu yang dikatakan dengan many to many. Nah untuk kardinalitas selanjutnya ini antara pembeli dengan transaksi, yaitu one to many. Jadi satu pembeli dapat melakukan banyak transaksi. Misalnya begini, ketika satu pembeli ini dia melakukan banyak transaksi ini, misalnya satu pembeli dia melakukan transaksi, melakukan pembayaran, membayar sebuah, yang pertama dia membayar sebuah barang untuk jenis produknya misalnya handphone, itu yang pertama. Setelah itu dia membeli sebuah barang sepatu. Nah kan itu melakukan dua transaksi. Jadi itu yang bisa dikatakan satu pembeli melakukan banyak transaksi. Nah, begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam perancangan entity relationship diagram. Mohon maaf bila ada kata atau penyampaian yang kurang tepat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.